Sok, astagfirullahaladzim. Biasa. Sok. Kagak kelihatan kan lu, kagak kelihatan kan bentar. Arah kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, sok. Assalamualaikum. Bareng enggak? Bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten yang apa sih? Langsung apa yang mau aja? Iya, pergerakan habis itu kami akan jadi runtut gitu lah, ya udah langsung aja runtut nanti namanya. Lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pedagogi. Nama saya Fatanji Aslam. Saya Jibran. Aku Hidayah Makmur Aliman. Saya Manda Arnia. Saya Nadia Saki. Saya Naila Marsha. Dan saya Marahaini Safa. Dan kita kali ini akan membahas poster tentang dampak dan kebiasaan ketidakdisiplinan. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu disiplin. Disiplin adalah sikap atau kemampuan seseorang untuk mengatur diri, menaati aturan, dan menjalankan kewajiban dengan tata tertib serta konsisten. Jadi, disiplin itu bukan hanya soal ikut aturan sekolah atau larangan dari guru, tetapi juga bagaimana kita bisa mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bangun tepat waktu, mengerjakan tugas tanpa ditunda, atau bahkan sekedar menjaga kebersihan meja di kamar. Nah, menariknya, disiplin bisa datang dari dua arah. Pertama, dari luar, seperti aturan sekolah atau orang tua. Kedua, dari dalam diri kita sendiri, yaitu kesadaran bahwa disiplin itu bermanfaat. Disiplin yang berasal dari kesadaran diri inilah yang sebenarnya lebih kuat, karena kita melakukannya bukan karena takut dihukum, tapi karena kita tahu itu baik untuk kita. Kalau kita tanya untuk apa sih kita harus disiplin, tujuannya banyak banget. Pertama, disiplin membantu kita menghargai waktu. Orang yang disiplin biasanya lebih teratur, gak suka menunda, dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kedua, disiplin Oke. Kalau kita tanya untuk apa sih kita harus disiplin, tujuannya banyak banget. Pertama, disiplin membantu kita menghargai waktu. Orang yang disiplin biasanya lebih teratur, gak suka menunda, dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kedua, disiplin juga melatih kita untuk bertanggung jawab. Kalau kita terbiasa datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas sesuai janji, orang lain akan percaya pada kita. Ketiga, disiplin juga membuat kita hidup lebih teratur dan sehat. Misalnya, tidur cukup, makan tepat waktu, dan belajar secara rutin. Bahkan dalam jangka panjang, disiplin menjadi kunci kesuksesan. Karena orang yang terbiasa disiplin akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, bisa kita simpulkan, disiplin itu bukan beban, tapi justru investasi untuk diri kita sendiri. Disiplin itu penting. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau kita nggak disiplin. Nah, di poster yang ada di samping kita bisa melihat beberapa contohnya. Poster ini menggambarkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kalau dibiarkan bisa berdampak besar. Misalnya begadang, menunda pekerjaan, telat sekolah, atau bahkan telat kerja. Mungkin awalnya kita pikir itu hal sepele, tapi ternyata dampaknya bisa panjang. Jadi, mari kita bahas satu persatu dampak kedisiplinan ini. Yang pertama itu ada begadang. Begadang itu salah satu contoh tidak disiplin tentang manage waktu yang kita untuk waktu tidur. Di sini, begadang itu membuat tubuh kita menjadi lemah, konsentrasi menurun, dan akhirnya mempengaruhi kita ke beberapa aktivitas di esok harinya. Kalau sering begadang, kita jadi mudah sakit dan gampang telat bangun. Lalu yang kedua, suka banget nih nunda-nunda pekerjaan. Nanti aja, nanti juga selesai. Aku sudah deh ke masa depan, ke diri aku yang masa depan, nanti juga selesai. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti
akhir tugasnya menumpuk, stres maksimal, dan hasil yang kita kerjain itu gak maksimal. Dari dua contoh ini aja kita bisa lihat nih kalau disiplin itu merugikan diri kita sendiri, baik dari kesehatan mental maupun dari segi prestasi. Yang kelima, kita bisa melihat dampak dari tidak kedisiplinan itu. Yang pertama, dampak untuk di dunia ke persekolahan. Kita sering terlambat ke sekolah, otomatis kita akan ketinggalan pelajaran, dimarahi guru, bahkan bisa menurunnya nilai pelajaran kita. Yang lebih parah, kita juga bisa dicap orang yang sering terlambat oleh teman sekelas dan guru-guru. Yang kedua, terlambat di keduniaan pekerjaan. Bagi orang yang sedang bekerja, keterlambatan bisa merusak kepercayaan bosnya dan kepercayaan teman kerjanya, atau bahkan bisa diberi sanksi yang serius untuk hal ini. Jadi jelas banget kalau tidak disiplin itu bisa merugikan di sekolah maupun di dunia pekerjaan. Nah, teman-teman, minggu lalu kita sudah menonton 2 video tentang disiplin. Nah, salah satu video memperlihatkan seorang anak yang sering terlambat ke sekolah. Karena keterlambatannya, dia sering diajak teman-temannya dan dihukum gurunya. Tapi ternyata alasan dia terlambat bukan karena malas, melainkan karena harus mengantar ibunya ke rumah sakit. Nah, dari sini kita belajar bahwa ada juga yang disebut disiplin negatif. Disiplin negatif adalah ketika aturan ditegakkan dengan cara yang salah, misalnya dengan ejekan, hukuman keras, atau tanpa memahami situasi seseorang. Disiplin seperti ini malah bisa membuat orang sakit hati, tertekan, dan bukannya menjadi lebih baik. Dia justru semakin terbebani. Jadi, disiplin seharusnya tidak merugikan orang lain, apalagi membuat mereka menderita. Di samping video yang ditujukan pada minggu lalu, ditujukan pula video anak-anak Jepang yang membersihkan peralatan makan mereka sendiri, lalu mereka secara mandiri merapikan meja, membersihkan kelas, membalikan tempat makan, dan juga secara tertib menyeberang dan juga melakukan bowing ketika mereka selesai menyeberang. Nah, itu adalah contoh dari disiplin yang positif karena dibiasakan tanpa adanya tekanan. Semua yang ada pada video itu ditunjukkan merupakan dampak dari adanya penanaman disiplin dari kecil hingga dewasa tanpa adanya pemaksaan, pengejekan, dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan atas kesadaran diri sendiri. Nah, inilah yang disebut oleh dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu dilakukan bukan dengan hukuman, melainkan seperti pohon yang ditanam dari kecil hingga besar. Dia ditanam dan ditumbuhkan dengan cinta dan juga usaha dari orang-orang sekitarnya. Disiplin itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti halnya yang kami sebutkan tadi, ada membersihkan tempat makan sendiri, menyeberang dengan tertib, dan lain sebagainya. Disiplin yang disebutkan ini dapat menjadi bahan agar kita tumbuh menjadi orang yang lebih baik dan menyiapkan masa depan yang lebih baik pula. Selain itu, disiplin yang kami sebutkan ini dapat menjadi bekal karena kelak tidak akan menunda hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Itu saja. Terima kasih. Sekian mungkin dari kelompok 4. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.